Selamat pagi, Bu. Pagi Sus. Apa benar ini dengan Ibu Angel? Iya. Baik, Ibu Angel, perkenalkan saya Perawat Putri. Saya bertugas di pagi ini. Dalam waktu 10-15 menit ke depan, saya akan berada di ruangan ini untuk melakukan pengkajian mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Yang tujuannya untuk mengetahui apakah ada pembengkakan di bagian tubuh Ibu atau semacam perdarahan setelah habis melahirkan. Apakah saya bisa melakukan tindakan ini, Bu? Iya Sus. Baik, Bu. Permisi, saya cuci tangan dulu ya, Bu. Iya Sus. Permisi, Bu. Baik, Ibu, permisi. Yang pertama saya akan mengecekkan bagian kepala Ibu. Iya Sus. Permisi ya, Bu. Ibu bisa kepalanya taruh dulu tekan di sini. Permisi ya, Bu. Dalam pemeriksaan ini tidak terdapat kemerahan pada bagian kepala maupun pembengkakan dan tidak ada juga jejak luka di sini ya, Bu. Iya Sus. Sekarang saya lanjut di pemeriksaan bagian mata. Baik, Ibu, selanjutnya bagian hidung. Permisi ya, Bu. Bagian telinga kanan, yang kiri. Permisi sebelah kanan, Bu. Sekarang bagian pemeriksaan leher. Di bagian leher tidak ada pembengkakan ya, Bu. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan di bagian payudara Ibu. Tetapi dalam pengecekan ini saya akan membuka bagian baju bagian atas untuk memeriksa payudara Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya Sus. Baik, Ibu. Baik, Ibu, permisi. Saya akan melakukan pemeriksaan pengecekan di bagian payudara Ibu. Baik. Jadi yang pertama, Ibu bisa bantu saya untuk angkat tangan, kedua tangan Ibu diangkat. Ya, saya akan memeriksa di bagian payudara Ibu. Untuk yang pertama di bagian kiri tidak terdapat pembengkakan apapun ya, Ibu. Untuk di bagian kanan juga seperti bagian kiri tidak ada pembengkakan. Sekarang kita lanjut pada bagian putih. Di bagian puting susu bisa dikatakan bahwa frekuensi ASI Ibu itu keluarnya cukup untuk bayi dan sangat baik sekali. Sebelahnya juga bagian kanan juga sangat baik. Sekarang kita lanjut pada pemeriksaan bagian perut. Di bagian perut ini saya akan melakukan palpasi untuk mengecek apakah ada pembengkakan di bagian perut setelah selesai melahirkan atau tidak. Ternyata tidak ada ya, Ibu. Setelah itu saya akan mengajarkan Ibu dalam teknik
meses. Jadi ibu lakukan ini seperti ini. Hal ini, pemijatan ini bisa ibu lakukan di rumah, bisa menyuruh anak maupun suami ibu. Baik ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian genitalia ibu. Sebelumnya kemungkinan di bagian pemeriksaan ini ada sedikit kurang nyaman karena bagian pakaian dalam ibu akan dilepas saat melakukan pembersihan. Apakah ibu bersedia? Iya, sus. Ibu, saya letakkan perlakuan dulu. Ibu permisi ya, saya angkat dulu. Ya baik. Sekarang saya bersihkan dulu alat-alatnya. Rapikan dulu. Ibu, selanjutnya saya akan pakaikan ibu kembali pakaian dalam untuk mencegah terjadinya infeksi. Permisi ya Bu. Iya, sus. Oke, baik ibu, produknya saya sudah letakkan di sini. Ada air sabun dan ada air bersih. Untuk membengkok sini, saya lepaskan dulu ya Bu. Iya, sus. Baik ibu, pada ibu cukup banyak ya Bu. Letakkan dulu. Saya mulai pembersihannya. Cukup sekali usap. Baik ibu, celananya sudah dipakai. Sekarang kita tutup dulu. Ya baik. Baik ibu, tindakan untuk pemeriksaan dan pembersihan bagian genitalia sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan pada pemeriksaan ekstremitas bawah. Permisi ibu. Iya, sus. Ibu, jika saya angkat kakinya seperti ini, apakah terasa sakit? Tidak, sus. Ya, permisi ya Bu. Ternyata tidak ada juga pembengkakan bagian kaki kiri. Sebelah kanan juga tidak ada pembengkakan. Apakah saya angkat seperti ini terasa sakit Bu? Tidak, sus. Ya baik. Sangat baik ya Bu. Iya, sus. Baik, untuk pemeriksaan mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki sudah selesai. Saya permisi dulu, nanti saya akan kembali di siang hari nanti ya Bu. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan Bu. Tidak ada, sus. Oke baik Bu, permisi ya Bu. Iya. Permisi, selamat siang. Siang, Bu Angel. sus. Ya, saya kembali lagi. Di sini saya akan melakukan perawatan pada bagian payudara sekaligus mengajarkan ibu mengenai bagaimana caranya untuk melakukan pemijatan pada payudara ibu. Tujuannya untuk melancarkan proses keluarnya ASI agar ASI yang masuk ke dalam tubuh bayi itu bersih dan normal. Saya melakukan tindakan ini kurang lebih 10-15 menit. Apakah ibu bersedia? Iya, sus. Baik ibu, pertama saya letakkan dulu di sini dan saya akan pergi untuk mencuci tangan saya. Permisi ya Bu. Iya, sus.
Baik Ibu, kita akan melakukan tindakan ini 10-15 menit ke depan dalam proses pemijatan pada bagian payudara yang bertujuan untuk melancarkan proses keluarnya ASI yang akan dikonsumsi oleh bayi. Untuk sebelumnya itu saya akan menutup sampiran dulu. Yes, Ya Bu. Baik Ibu Angel, bayinya bisa diletakkan di sebelah sana. Oh yes. Iya. Baik Ibu. Baik Ibu Angel, hal yang paling pertama Ibu harus lakukan adalah mengkompres bagian puting payudara Ibu menggunakan kapas hangat selama 2-5 menit. Pertama saya praktekkan dulu, nanti Ibu ikuti ya. Yes. Ini air panas, kemudian Ibu taruh di bagian puting susu, dilingkari saja kayak gini, diberi kompres seperti ini selama 2-5 menit. Bisa Ibu lakukan? Yes, sus. Sekarang bagian Ibu yang lakukan. Gini ya, sus. Iya Bu. Bisa Ibu gunakan di rumah, lakukan di rumah, bisa meminta bantuan suami atau Ibu sendiri yang lakukan selama 2-5 menit. Dilakukan juga di sebelah iya. Sudah, sus. Ya, baik. Baik Ibu, untuk tindakan selanjutnya yaitu melakukan pemijatan pada bagian payudara. Di sini saya gunakan baby oil. Nanti bisa Ibu gunakan minyak atau menggunakan minyak urut, atau jika ada baby oilnya Ade bisa digunakan juga. Jadi pertama-tama tangan Ibu diletakkan di sini dan diurut seperti ini sampai di bagian bawah sini, bagian bawah payudara, dilakukan sampai 20 kali. Apakah Ibu bisa lakukan? Bisa, sus. Kayak gini ya, sus. Iya. Sampai 20 kali kan? Iya. Sudah, sus. Ya baik Bu. Untuk tindakan yang selanjutnya, Ibu bisa menggunakan jari kelingking Ibu diletakkan seperti ini. Nanti tangan Ibu digabungkan ke bawah ini kan. Nanti diurut sampai pada bagian area puting susu. Itu juga dilakukan sampai 20 kali. Begitu pula juga di sebelah kiri. Apa Ibu bisa praktekkan? Bisa, sus. Seperti ini ya, sus. Iya. Sudah, sus. Baik. Untuk tindakan selanjutnya Bu, 3 jari Ibu seperti ini bisa ditekan-tekan seperti ini di area payudara Ibu sampai pada area puting susu. Itu juga dilakukan sampai 20 kali. Begitu pula untuk di sebelah kiri payudara Ibu. Bisa dipraktekkan Bu. Bisa, sus. Kayak gini kan, sus? Iya. Baik Ibu, tahap terakhir yaitu memijat dengan mengepalkan tangan seperti ini. Jadi tangannya bisa letakkan di bawah payudara, kemudian yang satunya dipijat seperti ini sampai pada area bagian puting susu. Itu dilakukan sebanyak 20 kali. Ibu bisa lakukan? Bisa, sus. Baik. Kayak gini ya, sus. Ya. Sudah, sus. Ya baik, seperti itu ya Bu untuk pemijatannya. Baik Ibu, pemijatannya sudah selesai. Sekarang bagian untuk pembersihan bagian payudara. Yang pertama kita gunakan
Jadi kita kompresnya menggunakan air hangat dan air dingin secara bergantian selama 2-5 menit. Seperti ini ya Bu, ini ini air hangat, ini air dinginnya. Jadi lakukan yang pertama air hangat seperti ini, kemudian langsung ke air dingin secara bergantian. Terus seperti itu sampai 2-5 menit. Jika sudah, kita mengeringkan dulu bagian payudara. Ya, jika sudah, ibu bisa langsung untuk mengenakan baju ibu. Baik, sus. Baik. Ya, bisa dikenakan baju, Bu. Baik, ibu sudah selesai memakai baju, pemijatannya sudah selesai. Saya akan kembali ke ruangan saya, mungkin sekitar sore nanti saat sudah masa untuk bayi konsumsi ASI. Saya akan datang untuk mengajarkan ibu mengenai cara untuk menyusui bayi yang baik dan benar. Saya permisi dulu ya Bu, terima Baik, kasih. sus. Hai Bu Angel. Sore, sus. Baik, bayinya sudah menyusui Bu? Belum, sus. Oh iya, baik. Jadi karena bayinya belum menyusui, sekalian saya ajarkan teknik menyusui yang baik dan benar untuk memperlancar bagian memproduksi ASI, supaya ASI yang dikonsumsi bayinya juga bisa banyak. Iya, sus. Baik, prosesnya bisa kita lakukan sekarang Bu. Bisa, sus, bisa. Baik, sebelumnya saya tutup sampiran dulu ya Bu. Iya, sus. Baik Ibu Angel, bisa dibuka bajunya, bayinya bisa saya lihat dulu. Iya. Baik Ibu, di sini ada air hangat dan juga ada waslap. Sebelum Ibu menyusui, sebaiknya Ibu bersihkan dulu area putih susu dan sekitarnya untuk menghindari adanya kuman yang kemungkinan tertempel pada bagian payudara Ibu. Bisa dibersihkan dengan air panas dan waslap ini. Ini ya, sus. Iya, di bagian Pusing ya? Ya. Baik, ini bayinya Ibu. Bayinya diletakkan sejajar dengan bagian siku Ibu, dan tangan Ibu upayakan hingga sampai pada bokong bayi. Bayinya dihadapkan ke Ibu, ya, sejajar dengan Ibu juga. Ya. Untuk selanjutnya, bagian puting susu Ibu itu upayakan semua area puting susu itu masuk ke dalam mulut bayi, agar bayi bisa menghisap dengan baik dan bisa memperlancar proses pengeluarannya ASI. Jika Ibu ingin memberikan bayi Ibu ASI yang sebelahnya, bisa dilakukan, namun jangan ditarik langsung, jangan dilepaskan langsung. Ibu bisa menggunakan jari kelingking, dimasukkan mulai dari ujung bibir bayi sampai ke dalam dan bisa ditarik langsung. Ibu bisa lakukan itu. Bisa, Bu. Kayak gini ya,
Ya, dimasukkan terus ditarik ke medisnya. Ya, baik, bisa diganti di sebelah jika ibu mau. Oh iya. Baik, untuk itu sudah selesai. Kalau bisa dilakukan seperti itu sejajar dengan sejajar dengan siku ibu agar bayi juga terasa nyaman dan proses produksi ASI juga lebih banyak. Seperti itu, Bu. Baik, Sus. Ya. Jika sudah, saya bisa memegang bayi ibu dan ibu bisa memakai baju ibu kembali. Iya, Sus. Baik. Ya, ini Bu. Ya, Ibu, untuk edukasi mengenai proses menyusui sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Sus. Oh, baik. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk Iya. tanyakan saja langsung. Saya di bagian ruangan saya, di ruangan keperawatan. Jika Ibu membutuhkan saya, pergi saja ke ruang keperawatan, ada saya di sana. Terima kasih Ibu untuk partisipasi dan pendengarannya yang baik. Saya pergi dulu. Terima kasih. Selamat sore. Sore, Sus. Makasih ya, Sus. Iya.